Halo Sobat Vokasia, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita bisa melindungi aplikasi Mernstat kita dari serangan DDoS. Nah, sebelum kita masuk ke cara pencegahannya, mari kita bahas ulang secara sekilas tentang apa itu serangan DDoS. Nah, DDoS itu adalah singkatan dari Distributed Denial of Service, di mana penyerang mencoba membuat layanan atau server kita tuh tidak bisa diakses dengan membanjirinya dengan permintaan atau request dalam jumlah besar. Nah, ini bisa menyebabkan penurunan performa atau bahkan membuat server kita itu down ya. Dimana sebenarnya itu banyak ya caranya bagaimana kita itu bisa mencegah serangan DDoS ini. Misal seperti menerapkan load balancer, monitor traffic atau lalu lintas server, dan menerapkan yang namanya rate limiter. Nah, di sini saya hanya ingin menunjukkan cara pencegahannya melalui atau menggunakan rate limiter. Dimana umumnya rate limiter ini tuh dipasang di sisi proxy ya, seperti menggunakan Nginx atau mungkin apabila kalian pernah menggunakan PHP sebelumnya, kalian mungkin pernah mendengar yang namanya Apache. Nah, sehingga skop pencegahannya itu berada pada level domain ya, dan bukan dari skop untuk satu aplikasi atau server tertentu saja. Misal anggap apabila satu domain itu digunakan untuk beberapa aplikasi ya, misal aplikasi front-end React dan aplikasi back-end API server kita. Nah, pastinya penerapan rate limiting melalui proxy itu akan lebih membantu ya. Namun di sini saya hanya menerapkan rate limiting khusus untuk mencegah request yang berlebihan ke satu server saja, yakni server API block kita. Nah, di sini karena kita itu hanya ingin menerapkan rate limiting dari sisi server API kita saja ya yang dijalankan menggunakan Express, maka sebenarnya itu sederhananya kita bisa menggunakan sebuah package yang bernama Express Rate Limit di sini ya. Di mana package atau library Express Rate Limit di sini itu memungkinkan kita untuk membatasi jumlah permintaan yang bisa dibuat oleh klien dalam periode waktu tertentu, sehingga bisa mencegah terjadinya banjir permintaan yang tidak wajar. Di mana sisi pembatasannya itu dari IP ya. Jadi dia akan memblokir klien-klien yang sudah melewati batas rate limit dari request dengan membaca IP dari mana request tersebut itu dikirimkan ya. Jadi misal apabila ada klien dari server API kita di sini yang sudah melakukan request di atas batas wajar ya, di atas rate limit, maka IP dari klien tersebut itu akan diblokir oleh server API kita. Sehingga di kedepannya tuh dia tidak akan bisa melakukan request lagi dalam jangka waktu tertentu saja. Dimana untuk contoh penggunaannya dalam kasus umumnya di sini tuh seperti memblokir request yang berlebihan untuk fungsi atau fitur password reset ya. Namun kan di sini karena kita belum memiliki fitur seperti itu, kita mungkin hanya akan terapkan rate limiting ini secara global ya, jadi keseluruhan API server kita. Untuk instalasinya juga di sini cukup mudah, kita cukup npm install express rate limit di sini, kita copy, lalu selanjutnya kita akan kembali ke project block API server kita di sini. Di dalam terminal kita install saja. Lalu selanjutnya di sini kalian mungkin bisa implementasikan middleware-nya dalam file terpisah ya, supaya mungkin kalian apabila ingin menerapkannya pada route-route tertentu di API server kalian itu juga bisa. Namun di sini saya hanya akan menerapkannya secara global ya. Jadi cara menerapkannya pun cukup mudah. Jadi seperti ini, kita cukup import rate limit dari package express rate limit, lalu kita set konfigurasi limiternya seperti ini ya. Mungkin di sini kita copy saja ya penggunaannya. Lalu kembali ke dalam server API kita di sini, kita langsung import saja. Import rate limit from express rate limit seperti ini. Lalu di bawah sini mungkin, atau di atas sini, saya ingin menerapkan middleware-nya, app use. Kita paste saja di sini. Lalu kita lihat nih opsi-opsi yang diberikan ya. Jadi ada window MS, limit, standard header, legacy header yang sudah diberikan komentar di sini terkait detail-detail dari properti tersebut. Di mana window MS di sini itu berarti berapa lama jangka waktu yang bisa diterapkan untuk melimit request yang datang dari sebuah IP client sebanyak 100 kali ya. Jadi dalam time window atau jarak waktu 15 menit ini, seorang user hanya bisa melakukan request sebanyak 100 kali. Ini sebenarnya custom, kalian bisa set limitnya mungkin sebanyak 500 kali ya. Selanjutnya dua properti di bawah sini adalah properti custom untuk keamanan saja ya. Jadi untuk mengumpatkan jumlah rate limit pada header response, mungkin di sini kita hapus saja dulu nih komen-komennya. Nah, lalu selanjutnya mungkin kita coba terapkan limit 5 deh ya. Jadi klien tuh hanya bisa melakukan 5 request dalam selang waktu 15 menit saja. Nah, pastinya kan itu akan sangat mudah untuk kita coba ya atau replikasikan rate limiting di sini. Misal di sini saya langsung saja nih jalankan aplikasi kita.
Lalu selanjutnya saya ingin langsung membuat sebuah request untuk mendapatkan semua data blog post banyaknya lebih dari 5 kali. Nah, maka API kita tuh akan mengembalikan respons baru nih. Respons dengan status kode 429. Lalu di bodinya di sini ada too many requests, please try again later ya. Jadi sederhananya klien ini ya, IP dari klien ini tuh akan terblokir untuk 15 menit ke depannya dari mengirimkan request ke server ini. Jadi kita sederhananya harus nunggu 15 menit nih ya, kan pasti akan sangat lama ya. Namun kita tidak perlu menunggu 15 menit, melainkan kalian cukup restart saja server kalian di sini untuk mereset status rate limitnya di sini. Mungkin selain itu di sini saya juga tambahkan message-nya ya. Jadi pesannya dikembalikan itu dalam bentuk objek saja. Jadi bukan dalam bentuk plain text seperti ini. Jadi objek yang berisikan message. Kita copy saja di sini. Too many requests, please try again later. Sekarang kalau kita send lagi. Nah, maka dia akan mengembalikan sebuah objek JSON dengan property message too many requests, please try again later. Sebenarnya kalian bebas ya, kalian bisa menetapkan limitnya di sini seberapa banyak, bisa 100 lagi atau bahkan 500. Mungkin untuk sekarang saya set ke 100 saja ya, supaya aman. Yang mana sebenarnya di sini kita tuh sudah menerapkan semacam rate limiting ya. Rate limiting sederhana di sini. Silakan apabila kalian ingin mencoba-cobanya sendiri dengan menerapkannya pada suatu route tertentu itu juga bisa ya, karena kan ini hanya sebuah middleware sederhana aja ya, middleware biasa di sini. Selanjutnya kita langsung saja commit perubahan ini. Fit rate limiter global. Lalu kita git push. Dan itu dia, dengan menggunakan library express rate limit di sini, kita bisa melindungi server API kita dari serangan DDoS dan memastikan agar performa server kita itu tetap stabil ya. Walaupun sebenarnya hanya dengan menerapkan rate limiting di sini kita tuh tidak 100% ampuh dari serangan DDoS, namun seenggaknya serangan tersebut akan menjadi lebih sulit untuk dieksekusi oleh hacker. Demikian, itulah tutorial sederhana mengenai bagaimana caranya kita bisa menerapkan rate limiting untuk menghindari terjadinya serangan DDoS pada server API kita yang dibangun menggunakan Express. Sekian, terima kasih telah menonton sampai sejauh ini dan semoga bermanfaat.